Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat video dengan judul Profesor Amerika tertawa dari mana usul bahasa Melayu. Oke, sebelum kita berkomentar, kita lihat videonya. Pinjaman yang terdapat dalam misalnya bahasa daerah, susah kita menyusuri misalnya pengaruh bahasa Melaka terhadap dialek Melayu lain. Karena pertama kita tidak tahu sebenarnya bahasa Melayu di Melaka pada abad yang ke-15. Seperti yang dikatakan oleh profesor ini, bagaimana sebenarnya pembentukan bahasa Melayu di masa silam? Mulai dari bahasa Melayu kuno hingga bahasa Melayu modern saat ini. Atas dasar sebuah sejarah panjang mulai dari zaman Austronesia, hingga saat ini menjadi pecahan-pecahan negara, dan perubahan bahasa di dalamnya. Asal mula bahasa Melayu sebenarnya berasal dari bahasa Proto-Melayu Polinesia, yang merupakan cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia mencakup beragam bahasa yang dituturkan di kawasan Kepulauan Asia Tenggara, Oseania, hingga Madagaskar pada masa itu. Bahasa Melayu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks di zamannya, sebelum terpecah belah. Awalnya bahasa Melayu merupakan bahasa asli yang dituturkan oleh suku Melayu di wilayah timur Sumatera, Semenanjung Malaya, dan sekitarnya. Bahasa Melayu telah ada semenjak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selama berabad-abad, bahasa Melayu mengalami pengaruh dari berbagai kebudayaan dan bahasa lain, seperti bahasa Sangsekerta, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Jawa dan bahasa Cina. Pengaruh inilah yang mempengaruhi kosakata, tata bahasa, dan pengucapan bahasa Melayu yang akhirnya berubah menjadi bahasa Indonesia. Pada abad ke-15, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Selama periode ini, bahasa Melayu mengalami pengaruh dari bahasa Jawa, bahasa Bugis dan bahasa Batak. Hingga berlanjut sampai abad ke-19. Kedatangan penjajah dari bangsa Eropa, seperti Belanda dan Inggris juga memberikan pengaruh terhadap bahasa Melayu. Hingga pada akhirnya, bahasa Melayu menjadi bahasa administrasi dan pendidikan di bawah kekuasaan kolonial di masa penjajahan. Pada tahun 1928, pemuda dari seluruh bangsa Indonesia mendeklarasikan bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia, hingga berlanjut pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional sebagai bukti persatuan bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1957, dengan kemerdekaan Malaya dari hasil perundingan penjajahan Inggris, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi negara, yang dikenal sebagai bahasa Malaysia kala itu. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah mengalami perkembangan dan standarisasi yang berbeda-beda. Dalam beberapa dekade, bahasa Indonesia menunjukkan peningkatan yang meluas hingga mancanegara. Sedangkan bahasa Malaysia mengalami perubahan pada tahun 1970, hingga berganti nama menjadi Bahasa Melayu Malaysia. Sampai saat ini, bahasa Melayu di Malaysia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Dan menurut beberapa teori lainnya, asal-usul bahasa Melayu tidak dapat dijelaskan secara pasti. Akan tetapi bahasa Melayu diyakini berasal dari keluarga bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku-suku pribumi di Kepulauan Nusantara. Beberapa teori menyebutkan bahwa bahasa Melayu berasal dari sebuah proto-bahasa yang dituturkan oleh penduduk pribumi di wilayah pesisir Kalimantan dan daratan utara Sulawesi sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Dari sini bahasa Melayu kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Kepulauan Nusantara, yang sekarang menjadi wilayah Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia dan selatan Thailand. Pada awal abad ke-7 Masehi,
Pengaruh budaya dan bahasa Sangsekerta dari India masuk ke wilayah Nusantara. Pengaruh ini juga mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu, terutama dalam hal kosakata dan sistem penulisan. Dan berabad-abad pula, bahasa Melayu terus berkembang dan mengalami pengaruh dari berbagai kebudayaan dari bangsa Eropa, Arab dan Persia. Terutama setelah wilayah Nusantara menjadi pusat perdagangan internasional. Dan pada abad ke-19, bahasa Melayu mengalami standarisasi dan perubahan menjadi bahasa Melayu rendah. Yang kemudian menjadi bahasa Melayu modern, atau yang dikenal dengan sebutan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu yang digunakan saat ini di Malaysia, berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di masa lampau. Bahasa Melayu yang digunakan saat ini, masih mengandalkan kata-kata yang berasal dari Arab, India, dan campuran bahasa Inggris. Jadi sebenarnya tidak ada dokumentasi sebelum 1511 yang dapat kita akses. Kita tidak tahu tentang bentuk bahasa maupun dialek. Bahasa dan dialek dua perkara yang berbeza. Jadi kita hanya dapat menduga berdasarkan mungkin kata-kata pinjaman yang terdapat dalam misalnya bahasa daerah. Susah kita menyusuri misalnya pengaruh bahasa Melaka terhadap dialek Melayu lain, karena pertama kita tidak tahu sebenarnya bahasa Melayu di Melaka pada abad yang ke-15 zaman kegemilangannya itu bagaimana. Kita tidak tahu, kita cuma ada teks bertulis, jadi belum tentu itu menunjukkan penggunaan bahasa secara lisan di Melaka. Dan apalagi kita tidak mengetahui tentang varian Melayu di sekitar Melaka atau yang mungkin dipengaruhi oleh Melaka karena tidak ada teksnya. Dan kemungkinan dalam waktu yang berlalu sudah genap 500 tahun sejak zaman kegemilangannya. Mungkin dialek pun sudah banyak berubah. Sudah ada yang hilang, sudah berubah, sudah ada yang muncul, yang baru. Jadi artinya kita tidak dapat memesani pengaruh dari misalnya Kesultanan Melaka terhadap dialek-dialek Melayu yang lain. Tapi kalau kita lihat bahasa daerah, walaupun tidak ada dokumentasi yang berasal dari abad yang ke-15 atau awal abad ke-16. Kita boleh misalnya melihat kata pinjaman dari bahasa Melayu ke dalam bahasa daerah yang mungkin menunjukkan tanda bahwa ini peminjaman yang sebelum abad ke-17. Dan misalnya saya pernah buat penelitian tentang salah satu bahasa yang dituturkan di Pulau Ambon, kira-kira 3.000 km dari sini, di Provinsi Maluku di Indonesia Timur. Jadi dalam bahasa Asilulu, kata-kata pinjaman dari bahasa Melayu yang baru masih mengekalkan huruf B misalnya, atau huruf-huruf tertentu yang dulu tidak ada di dalam bahasa itu. Jadi misalnya bahasa Asilulu tidak memiliki huruf B, hanya huruf P. Jadi kalau kata-kata yang baru dipinjam misalnya dari bahasa Indonesia, atau pada abad ke-17 dari bahasa Portugis, atau pertengahan abad ke-16 bahasa Portugis juga, seperti bendera dan sebagainya, itu akan kita lihat huruf B. Tetapi kata-kata lain yang mungkin dipinjam dari bahasa Melayu sebelum pertengahan abad ke-16, apalagi abad ke-17, jadi katakanlah sebelum tahun 1540 kita akan menemukan beberapa perkataan yang tidak memperlihatkan kata B, bunyi B dalam kata yang biasanya ada B. Contohnya misalnya dalam bahasa Asilulu, puka
Menurut Profesor ahli bahasa Melayu Polinesia ini, belum diketahui secara pasti asal bahasa Melayu di era masa lampau. Bagaimana menurut Anda? Oke teman-teman, demikian sebuah video dengan judul Profesor Amerika menertawakan Malaysia. Gimana menurut teman-teman? Silahkan bisa berkomentar. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.